Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya John Kamal Hairul Abdar. Di sini saya mewakili kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan cara menginstal OJS di Linux. Sebelumnya, perkenalkan, di kelompok 2 ada Daniel Ardiansa, Derlin Sari Ramadhani, ada Nabila Putri Ayunintias, dan saya sendiri, John Kamalunyam. Di sini yang menjelaskan adalah Daniel. Untuk Daniel, silakan. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara penginstalan OJS di Linux server. Jadi karena sebelumnya saya sudah melakukan update sistem dan upgrade sistem, kemudian saya sudah menginstal Apache. Setelah itu saya sudah menginstal MySQL. Dan setelah itu eh, kita disuruh untuk menginstal PHP dan ekstensi yang dibutuhkan. Nah, cara penginstalan PHP itu dengan cara mengetikkan perintah seperti ini: sudo apt install php, mysql, php xml, php gd, dan php mstring, dan php zip, dan php intl. Eh, Setelah itu kita enter yes. Tunggu beberapa saat. Oke. Setelah itu kita akan membuat database MySQL untuk OJS-nya. Pertama kita masuk MySQL-nya dengan cara mengetikkan sudo MySQL view root t. Nah, setelah ini kita disuruh untuk memasukkan password akun. Nah, di sini kita akan membuat database dan user MySQL untuk OJS. Kita ketikkan create database OJS. Enter. Kemudian create user OJS. Ini username, untuk username OJS kita. Saya akan memberikan username OJS user saja. Setelah itu add localhost. Oh, salah. Identified passwordnya. Nah, itu ketikkan grand all privilege on OJS. No, JS user add. Nah, itu kalau ketik
Setelah itu exit. Nah, setelah itu database. Selesai kita enter. Nah, setelah file JS tersebut berhasil di extract, kemudian kita akan memindahkan file hasil ekstrakan tersebut ke direktori kita. Nah, sebelumnya karena saya belum memiliki file direktori tersebut, maka saya akan membuatnya dengan mengetikkan sudo mkdir p var www html dan js. Setelah itu, kita akan memindahkan file hasil ekstrakan tersebut ke var www.html.js. Nah, setelah itu kita akan memberikan izin yang sesuai untuk direktori OJS. Nah, dengan cara mengetikkan sudo chown r data www data eh, eh, data ke apa namanya direktori yang kita buat tadi. Nah, itu ketik sudo jamot sesuai dengan direktori yang kita buat tadi. Nah, langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi Apache untuk OJS. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat file konfigurasi Apache untuk OJS-nya dengan cara mengetikkan sudo nano etc apache 2 sits available OJS config. Nah, bentar. Hapus dulu. Nah, kemudian kita akan menambahkan konfigurasi. Setelah itu Ctrl X, save, enter. Setelah itu kita akan mengaktifkan virtual host dan modul untuk Apache-nya dengan cara mengetikkan sudo oke. Kita akan menggunakan Apache 2 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita baru akan mengetikkan sudo a2 nsite OJS config. Nah, setelah sudah enable, kita akan mengaktifkan fungsi rewrite. Oke. Oh, sudah sistem CTL. Aja dua dulu. Salah. Oke, setelah itu sudo
Install. Nah, setelah itu kita akan mengubah beberapa pengaturan di file konfigurasi PHP agar sesuai dengan kebutuhan OJS. Dengan cara kita akan masuk ke dalam menu nano PHP tersebut. Nah, di sini kita akan mencari beberapa nilai dan akan mengubahnya. Seperti contoh, dengan cara mengetik Ctrl W, kemudian saya akan mengubah nilai max execution. Kemudian kita ubah ke 120. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai memori limit. Kita akan ubah nilainya menjadi 156. Kemudian kita akan cari nilai berikutnya yaitu nilai upload make file size. Upload max. Kita akan ubah nilainya menjadi 20 M. Setelah itu kita akan mencari nilai post max size. Max size. Kita akan ubah nilainya menjadi 20 M juga. Setelah ini kita akan klik Ctrl X, yes, dan enter. Setelah langkah-langkah, setelah semua langkah-langkahnya tersebut sudah kita lakukan, kemudian kita buka apa namanya eh, website kita dengan cara mengetikkan IP address kita. Oke, sebentar. Yaitu dengan cara mengetikkan, oh, salah. Aduh, artinya kalau dengan cara mengetikkan sudo yang terakhir p www html OJS file. Nah, setelah itu kita akan mengubah direktorinya agar dapat ditulis. Cara mengetikkan, setelah itu kita akan mengetikkan lagi sudo jamak. Setelah semuanya selesai, oke, setelah apa namanya OJS terinstall dan kita kemudian membuka domain kita dengan cara mengetikkan IP kita. Nah, setelah itu di sini kita disuruh untuk mengisi beberapa
administrator account. Username-nya yaitu OJS user, passwordnya yaitu yang kita buat di database tadi. Kemudian kita disuruh untuk mengulangi password. Ah, nah, setelah ini kita disuruh untuk memasukkan atau mengisi alamat email. Setelah ini eh disuruh untuk menentukan bahasanya. Saya akan tetap memilih untuk bahasa Inggris. Ini lokasinya kita pilih di Indonesia. Kemudian zona waktunya kita pilih di Jakarta. Setelah itu di sini file setting untuk apa namanya lokasi penginstalan direktori OJS-nya. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat direktorinya yaitu di var www.html files, maka saya isi seperti itu. Kemudian localhost-nya kita isi localhost, OJS username kita isi OJS user, passwordnya seperti tadi. Oh, oke, database name-nya OJS. Nah, setelah itu kita klik install. Nah, karena sebelumnya saya sudah mengklik install dan sudah berhasil, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada eh, menu untuk membuat jurnal. Di sini ada ya, untuk mengetikkan judul jurnal, inisial jurnal, dan ada beberapa menunya. Menu lagi. Di sini ada negaranya dan deskripsi jurnal. Oke, itu saja tutorial cara penginstalan OJS dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi kami mengenai cara menginstal OJS di Linux. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.